Dalam setiap langkah yang kita ambil, terdapat jejak yang mengikuti kita. Jejak-jejak sejarah yang membentuk masa lalu, menceritakan kisah-kisah yang terkubur, tetapi tak pernah hilang begitu saja. Selamat datang dalam sebuah perjalanan waktu yang akan membawa kita kembali ke era yang telah lama berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Saya Muhammad Tegar Hijriah selaku sebagai host. Saya akan memandu acara dalam rangka Jejak Stasiun Radio Malabar. Di sini saya kedatangan tamu yang mengetahui tentang sejarah Stasiun Radio Malabar. Boleh Bapak perkenalkan? Ya, kenalkan saya Ecep. Juga sekitar wisata Gunung Puntang, di mana ini terdapat nilai sejarahnya juga. Sini tahun 1991 ini di sini. Dulu sebagai mandor wisata di sini dan sekarang udah purna tugas ya di sini karena ikut berjualan di sini. Istilahnya sering ngobrol-ngobrol dengan pelaku sejarah di sini, di mana waktu itu pada tahun 1980 di sini dibentuk keluarga besar Gunung Puntang. Itu pelaku sejarah yang dulunya di sini kan kecilnya di sini berbaur dengan orang Belanda. Kemudian dia mengetahui persis keadaan di sini. Gitu. Karena gini, Anda itu yang paling utama. Kenapa stasiun Radio Malabar ini didirikan di sini? Karena ketinggian ya. Dulunya rencananya di daerah Cimaung, karena ini lebih tinggi, didirikanlah stasiun Radio Malabar di Gunung Puntang sini. Itu untuk komunikasi ke negara Belanda, ke Nederland. Nah, di Belanda itu kan ada radio Kotswirnya. Dari sini bisa berkomunikasi ke Belanda sana, gitu kan. Ini kan pertama ya di dunia yang sistem nirkabel ya. Jadi ini nirkabel itu dari sini ya, dari itu dibentangkan sepanjang 2 km ke gunung ini, ke Gunung Puntang ya. Kabel ini 4 kabel. Dari sini juga dibentangkan 2 kilo ke sana ke Gunung Haruman, radio pertama di dunia yang di dunia gitu. Ini kan didirikan oleh Profesor Cornelis Johannes de Groot, seorang Belanda ya, lulusan Jerman. Pada tahun 1923 ini tepatnya 5 Mei ya 1923 ini. Sebelum kemerdekaan tuh Pak? Sebelum ini jadi ya udah diresmikan, walaupun di sana waktu itu ada kendala-kendala di sini karena kerusakan atau sembaran petir gitu. Tapi alhamdulillah itu waktu itu 1923 ini diresmikan menjadi stasiun Radio Malabar pertama ini. Bahkan kalau saya rasa ini terbesar ini. Iya sih, besar banget sih ini Pak. Terbesar di dunia ini pertama kali. Kemudian ini tahun 1942 Jepang kan ini pernah ke sini, ini dipakai untuk mempropagandakan bahwa Jepang itu menang perang. Diserang lagi oleh Belanda ke sini lagi, maka dengan berbarengan dengan Bandung Lautan Api 1946 ini dihancurkan oleh orang Indonesia, tentara Indonesia dan orang Belanda karena takut dijadikan markas oleh orang Jepang. Berarti alasan dihancurkan ya takutnya ini diduduki oleh Jepang gitu kan. Terus kan negara kita juga udah merdeka pada waktu itu. Ini setelah 1946 ini ditinggalkan, jadi hutan kembali. Ini ditinggalkan, tidak ada kehidupan di sini lah. Yang dulunya ada 300 pekerja di sini, ramai lah gitu kan. Ada bioskop, ada lapang tenis, ada bioskop juga. Ada perbengkelan segala macam gitu kan. Ada pasar di sebelah sana. 1900 ini dihancurkan, jadi hutan kembali. Semua, langsung jadi hutan semua. Ya, baru
tahun 1980 ini oleh masyarakat dibersihkan dengan maksud sambil nanam pohon pinus, Ya. sambil nanam palawija dulu. 1980. Ini dibersihkan lagi, nampak lagi puing-puingnya. Kan dulu tertimbun ya. Ya. Oleh Setelah hancur bom itu ya. Ditinggalkan oleh masyarakat sekitar sini. Ini dibabat, terus ditanami palawija serta pohon ini pinus. Ya, sudah selesai di sini wawancara saya dalam rangka acara Jejak Stasiun Radio Malabar. Di sini saya pribadi mengucapkan terima kasih Bapak Cecep Ya, sama-sama. untuk waktunya. Ya. Kini, seluruh bangunan termasuk puing-puing stasiun Radio Malabar dikelola oleh pihak Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat yang mana kini sudah beralih fungsi menjadi lokasi wisata alam yang indah bernama Wana Wisata Gunung Puntang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di sini saya Alivia sebagai host akan memandu acara Jejak Stasiun Radio Malabar bersama narasumber saya, Bapak Yayan selaku pihak perhutani dari Stasiun Radio Malabar. Selamat pagi Bapak. Pagi. Kalau boleh tahu, kapan area ini dibuka sebagai tempat destinasi wisata? Kalau dibuka itu tahun 1986. Nah itu awalnya ini dibuka di KPH. Dulu itu KPH, sekarang udah beberapa ganti itu ya. Dulu KPH tahun 1986 dibuka. Luas wisata ini 22 hektar. Mengapa area ini dibuka sebagai tempat destinasi wisata Pak, dan apa alasannya? Kalau dibukanya itu dikarenakan di sini kan dulu ada tahun 1923 itu ada zaman Belanda dulu. Di sini pusat Radio Malabar yang pertama Halo Bandung dari Indonesia ke Den Haag itu dari sini awalnya. Nah, dari sini. Terus di sini terus dikembangkan lah di wisata. Ini nginduknya ke BKPH Banjaran juga. Nah, RPH-nya Logawa. Nah, dari beberapa orang itu mulai dibuka mulai di lapang tenis. Pertama dibuka lapang tenis. Nah, ini awalnya. Ya, terus pindah ke sini. Pindah ke sini ke Malabarnya. Di sini juga banyak tower-tower dari sini jauh di atas. Tapi ininya yang gedung sebahunya ini di sini gedung sebahu 8 meter persegi itu pusat radionya di sini. Untuk menjaga kelestarian stasiun Radio Malabar ini. Itu rutinitas tiap hari itu pasti itu di kebersihannya. Ya, kebersihan. Terus kenyamanan untuk pengunjungnya, terus ada MCK yang pasti tiap di weekend, itu sudah weekend itu pasti dijaga kebersihannya, terutama kebersihan yang paling diutamakan. Kebersihan yang paling utama. Terus Bapak apa ada pengalaman yang paling berkesan selama Bapak berada di Gunung Puntang ini? Kalau berkesan itu kalau setiap wisata berkesannya itu mungkin targetnya tercapai, terus keamanannya aman. Enggak terjadi ada kecelakaan apa itu. Pengalaman yang paling berkesan ya buat Bapak? Ya, berkesannya cuma itu. Tercapai target, keamanan, aman. Karena kalau terjadi kayak di sini kalau angin tumbang kalau itu kan jadi itu nggak nyaman juga. Nah, seperti itu. Oke baik, sekian sesi wawancara saya. Terima kasih Bapak atas informasi dan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah perjalanan melalui waktu telah kita saksikan bersama. Stasiun Radio Malabar, sebuah titik awal dalam sejarah komunikasi Indonesia, menjadi saksi bisu perkembangan teknologi radio dari masa ke masa. Melalui gelombang radio, cerita dan suara telah menjembatani jarak dan waktu, mengukir jejak tak terlupakan dalam sejarah peradaban kita. Mari kita tetap mengenang Stasiun Radio Malabar, titik sentral di mana narasi sejarah terukir dalam gelombang yang melintasi ruang dan zaman. Terima kasih telah mengikuti perjalanan waktu yang tak terlupakan ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
were just two lovers. Feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the